Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini agak berbeda ya, karena admin asli channel ini lagi sibuk, maka untuk video kali ini digantikan oleh saya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang 30 fakta Kabupaten Bone. Wah, kira-kira fakta-fakta unik apa saja yang terdapat di daerah ini? Dan seberapa menarik kabupaten yang satu ini? Penasaran? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, adminnya berpesan kepada saya untuk mengajak kepada teman-teman semua buat yang belum subscribe ke channel ini, boleh dong ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya admin channel ini yang entah sedang sibuk ngapain bisa semakin rajin untuk membuat video-video terbaru lainnya yang pasti akan menghibur kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 30 fakta Kabupaten Bone. Nomor 1. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini sendiri adalah kota Watampone. Nomor 2. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2020 tercatat sebanyak 801.755 orang penduduk. Nomor 3, luas wilayah Kabupaten Bone sendiri terbilang cukup besar, yakni mencapai 4.559 km. Nomor 4, Kabupaten Bone sendiri mempunyai motto, yakni Sumane Tialara, teguh dalam keyakinan dan kukuh dalam kebersamaan. Nomor 5. Tahukah kalian kalau hari jadi Kabupaten Bone sendiri jatuh pada tanggal 6 April 1335? Wah, ternyata kabupaten ini sudah berdiri sangat lama ya. Nomor 6. Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bone, dengan persentase mencapai 99,68%. Selebihnya adalah Kristen Protestan dengan 0,20%, Kristen Katolik dengan 0,04%, Buddha dengan 0,07%, dan 0,01% sisanya menganut agama lain. Nomor 7. Tahukah kalian kalau secara administratif Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan, 328 desa, dan 44 kelurahan? Nomor 8. Kabupaten Bone sendiri memiliki jarak sekitar 174 km dari ibu kota Makassar. Nomor 9. Sekarang mari kita masuk ke bagian pariwisata. Di Bone sendiri terdapat banyak sekali objek wisata yang dapat kita kunjungi. Salah satunya adalah Puncak Lima Jari. Puncak Lima Jari sendiri adalah objek wisata yang lumayan unik karena Puncak Lima Jari ini sendiri memiliki spot foto yang terlihat seperti sebuah tangan dengan 5 jari yang terbuat dari ranting pohon. Selain itu, pemandangan alam yang luar biasa cantik di belakangnya pun semakin membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi. Nomor 10. Air terjun Ladenring. Air terjun Ladenring adalah air terjun yang menawarkan panorama dan suasana air terjun yang sangat indah dan mempesona. Cocok sekali buat kalian yang ingin melarikan diri dari penatnya kehidupan di perkotaan. Nomor 11. Tahukah kalian kalau kata Ladenring pada air terjun Ladenring sendiri memiliki arti yakni si dinding.
Menurut warga setempat, awal mula penyebutan nama ini dikarenakan bentuk air terjunnya yang memang terlihat menyerupai dinding. Wah, unik sekali ya. Nomor 12, Puncak Goa Keling. Sesuai dengan namanya, objek wisata yang satu ini akan mengajak kita untuk menyusuri goa yang nampak seperti sebuah terowongan. Dan setelah kita menyusuri goa tersebut, kita akan langsung disuguhkan dengan keindahan pemandangan puncak yang menyejukkan mata. Nomor 13, masih dari objek wisata Goa Keling. Tahukah kalian kalau objek wisata yang satu ini terletak di Desa Ajang Pulu? Objek wisata ini memang dikenal dengan pemandangan puncak yang menyuguhkan hamparan sawah yang luas, laut, dan juga gunung. Tempat wisata ini sangat direkomendasikan, utamanya kalau kalian adalah anak pecinta alam yang ingin menghabiskan waktu di sini. Kan lebih enak di sini daripada menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Nomor 13, Tanjung Palete. Kalau kalian jalan-jalan ke Bone, ya jangan jalan kaki lah, naik kendaraan dong. Maksud saya, kalau kalian jalan-jalan ke Bone, ada baiknya kalau kalian berkunjung ke tempat bernama Tanjung Palete ini. Tanjung Palete sendiri adalah tempat wisata yang menawarkan pemandangan alam yang indah. Selain itu, di objek wisata ini kita juga bisa berenang di kolam renang, hingga menginap di penginapan yang memang sudah disediakan di tempat ini. Bagaimana? Daripada kalian tinggal di hati yang salah, lebih baik kalian menginap di Tanjung Palete ini. Nomor 14, Puncak Batoa. Bagi kalian yang suka hiking, maka objek wisata ini adalah pilihan yang cocok untuk kalian. Hal ini dikarenakan untuk mencapai Puncak Batoa sendiri, kalian harus berjalan hingga ratusan meter. Objek wisata ini terletak di Desa Cingkang. Bagaimana? Tertarik berkunjung ke sana? Nomor 15, Bola Soba Sauraja PT Ponggawai. Kali ini, mari kita berkenalan dengan objek wisata Bola Soba Sauraja PT Ponggawai. Objek wisata ini adalah objek wisata yang menghadirkan rumah bersejarah peninggalan para raja-raja Bone terdahulu. Rumah bersejarah ini pun terbilang masih terjaga dengan sangat baik, sehingga kita yang datang ke sana pun bisa turut merasakan atmosfer sejarahnya. Buat kalian yang suka dengan sejarah atau sekadar suka teringat masa lalu dengan si dia, maka silakan datang ke tempat ini dan mari kita belajar tentang sejarah. Nomor 16, tahukah kalian kalau Bola Soba sendiri memiliki sebuah arti yakni rumah persahabatan? Lokasi Bola Soba ini sendiri terletak di Jalan Laten Ritata dan Sukawati di Kota Watampone, Kabupaten Bone tentunya. Nomor 17, Puncak Padel. Objek wisata berikutnya adalah Puncak Padel. Puncak Padel sendiri adalah sebuah puncak yang juga menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Kalian akan disuguhi dengan luasnya hutan yang hijau dan lebat, serta menyegarkan mata. Selain itu, ada beberapa spot foto di tempat ini yang bisa kalian jadikan tempat untuk berfoto tentunya. Nomor 18, Salo Marunge. Salo Marunge sendiri memiliki arti sungai yang berdesir kencang. Dan seperti namanya, objek wisata ini menghadirkan pemandangan sungai yang memukau, lengkap dengan air terjunnya. Uniknya lagi, saat kita melintas di sungai ini, maka kita akan mendengar suara gemuruh yang mungkin hanya bisa kita dengar di tempat ini. Wah, menarik sekali ya! 19. Museum Lapa Wawoi. Kali ini, kita beralih ke Museum Lapa Wawoi. Museum Lapa Wawoi sendiri adalah museum yang menawarkan koleksi benda-benda peninggalan Raja Bone yang telah ada sejak dulu. Sama seperti Bola Soba, museum ini juga masih sangat terawat sehingga nilai-nilai otentiknya masih terjaga dengan baik. Tak jarang ada banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini untuk melihat alat tenun,
keramik, hingga peralatan makan raja yang masih tersimpan rapi di tempat ini. Nomor 20. Air Terjun Baruga. Objek wisata berikutnya adalah Air Terjun Baruga. Air Terjun Baruga sendiri menawarkan pesona air terjun yang indah dan menyegarkan. Selain itu, pepohonan yang hijau yang ada di sekitarnya pun seolah menjadi nilai tambah untuk keindahan wisata yang satu ini. Nomor 21. Telapak Kaki Arung Palaka. Tahukah kalian kalau Arung Palaka sendiri adalah tempat peninggalan Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 sampai 1696 dan berkedudukan sebagai seorang pangeran. Dia juga dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil memimpin kerajaan Bone hingga mencapai puncak kejayaannya. Dan salah satu peninggalannya sendiri adalah jejak kakinya yang terlihat jelas pada lempengan batu berukuran 38 cm ini. Jejak kaki ini sendiri hanya bisa dilihat saat air laut surut karena lokasinya memang berada di tepi laut. Nomor 22. Taman Arung Palaka. Bagi kalian penikmat sejarah, tentu tak lengkap tanpa mengunjungi taman yang satu ini. Hal ini dikarenakan taman ini memang memiliki nilai dan unsur sejarah yang sangat menarik untuk kita ketahui. Nomor 23. Goa Mampu. Goa Mampu adalah goa yang lumayan menarik, banyak perhatian. Hal ini dikarenakan goa ini selain menawarkan nuansa bebatuan yang unik, juga karena terdapat sebuah cerita di baliknya. Cerita apakah itu? Mari kita bahas di nomor 24. Nomor 24, dikisahkan kalau dulu ada seorang raja yang mengabaikan tugasnya semasa memerintah dan mengutuk semua masyarakatnya menjadi batu. Dan inilah yang disinyalir merupakan asal-usul terciptanya Goa Mampu ini sendiri. Meski begitu, ini hanyalah mitos dan tidak bisa langsung kita percayai sepenuhnya. Nomor 25. Sumpang Labu. Sumpang Labu sendiri hanyalah sebuah terowongan yang menghubungkan antara kota Makassar dengan Kabupaten Bone. Meski demikian, terowongan ini punya nilai sejarah karena dibangun pada masa kolonial Belanda yang pada waktu itu ingin menghindari pasukan dari kerajaan Goa. Nomor 26. Pelabuhan Bajoe. Seolah tidak pernah habis dengan tempat wisata, Pelabuhan Bajoe hadir menawarkan panorama laut yang cocok bagi kalian yang ingin melukis senja. Selain itu, apabila malam hari telah datang dan menyelimuti tempat ini, gemerlap lampu-lampu akan menghapus segala kehampaan yang ada di hati kalian dan seolah memancarkan sebuah warna-warni yang balik ke topik. Intinya, kalian bisa berkunjung ke tempat ini untuk menikmati matahari sore dan sekedar berfoto-foto tentunya. Nomor 27. Pulau Tangkulara. Pulau Tangkulara adalah sebuah pulau kecil yang menawarkan pemandangan pasir putih bernuansa pantai. Buat kalian yang tertarik bisa berkunjung ke objek wisata unik yang satu ini. Nomor 28. Berikut adalah beberapa objek wisata lain yang ada di Bone yang belum sempat saya jelaskan di video ini. Ada pantai Tete Tondra, permandian Lanca, air terjun Lamasua, dan pemandian Putri Bilqis. Nomor 29. Ada beberapa makanan khas Bone yang dapat kalian coba apabila berkunjung ke kabupaten ini. Beberapa di antaranya ialah bolu cuke, nasi liku, lawa bale, dan popo. Bukan popo yang hantu itu ya. Popo ini sejenis kayak opor ayam begitulah pokoknya. Nomor 30. Sebagai penutup, tahukah kalian kalau kota Watampone yang ada di Kabupaten Bone sendiri merupakan tempat lahir dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang merupakan mantan 2 kali Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga termasuk sebagai salah satu pengusaha paling sukses yang ada di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa pokoknya.
Dan teman-teman, itulah tadi 30 fakta Kabupaten Bone. Jangan lupa untuk tinggalkan like kalian, share juga video ini, dan jangan lupa untuk berkomentar di bawah. Silahkan request daerah mana lagi yang mau kita bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!